seperti kemarin resirkulasi itu berarti dibuang. Tapi karena ini ada juga masih merupakan biomas aktif, yang pertama. Yang kedua, ini sudah secara lingkungan sudah dengan aerasi. Ya, artinya sudah ya, teraklimatasi. Maka kalau dibuang semua, itu berarti nanti harus menambah biomas baru, menambah mikroorganisme baru. Ya. Dan itu harus harus mengkondisikan sampai dia aklimat. Makanya daripada dibuang semua, ya, kalau itu masih aktif di sana, ya, maka sebagian bisa dikembalikan ke sana. Kembali. Tidak terlalu lama untuk aklimatisasi karena memang sudah lingkungan yang cocok. Ya. Jadi artinya yang dimaksud resirkulasi ini sebagian akan dikembalikan, sebagian, ya, dan sebagian besar akan dibuang sebagai produk lumpur. Jadi proses ini inflow-nya adalah air limbah, kemudian di awal ditambahkan mikroorganisme, ya, kemudian diaerasi, ya, nanti sebagian akan keluar sebagai produk, yang lain keluar sebagai waste. Jadi air limbah itu juga nanti begitu diolah ya nanti keluar sebagai produk, kemudian air bersih dan waste. Ya, jadi ini. Jadi kalau dibuang semua itu sayang, ya makanya sebagian akan dieksploitasi ke tangki aerasi. Kenapa di resirkulasi? Ya, jika nilai F per M itu tinggi, jadi lebih dari 0,6 kilogram BOD per kilogram ml/VSS, ya, mixed liquor volatile solid hari, ya, maka nanti itu akan diresirkulasi lumpur aktif dari final clarifier 2. Ya. Nih, ya. Nah, ketika lumpur itu dibuang, ya, bisa saja nanti yang di tangki aerasi itu dia tidak mencukupi untuk mengurai substrat dari inflow air limbah. Ya. Jadi mikroorganisme berkurang karena memang sudah diendapkan di clarifier, ya, sebagian besar. Jadi nanti perlu dipasukan tambahan, ya, karena lumpur itu masih aktif, ya, dia akan sebagian dikembalikan untuk memenuhi ini, ya, FRM ini. Saya kira model ini sama dengan yang tadi, ya. Jadi kalau di awal itu ada Q, debit, ya, kemudian substrat, ada mikro, kemudian diolah di sana, sehingga nanti substrat itu akan berkurang, ya, limbah, biomas akan bertahan di sana, sampai akhirnya nanti setelah dengan waktu deteksi tertentu, ya, nanti ya, adalah yang diolah ini yaitu yang diresirkulasi, ya, dengan biomas, ini biomas. Nah, setelah konversi ini, maka biomas ini biasanya akan nambah. Ini akan positif, tapi substrat itu kalau dibandingkan dengan S0 ini akan turun. Jadi ini lebih kecil dari X, itu lebih besar dari X0. Nah, itu di sini kan tumbuh, di sini mesti berkurang. Ya, di clarifier ini dengan volume ya, pertemuan volume itu 0, ya, sehingga nanti ini akan sebagian akan keluar sebagai min QW, sebagai ini. Kemudian sebagian akan keluar ke GR.
Jadi clavier ada yang keluar sebagai debit air olahan, ini air olahan, ya, dengan Ki air olahan. Ini ada yang keluar sebagai Ki bersama lumpur, ini Ki waste. Ada sebagian keluar sebagai Ki air, Ki resirkulasi. Ya. Ki air sesuai dengan ini imban di sini. Ya, artinya bahwa Ki sendiri itu kalau masuk Ki yang keluar nanti adalah Ki dan Ki W ini yang keluar. Cara neraca massa. Nanti yang keluar adalah ya Ki, ya, atau apa? Yang keluar adalah ya Ki effluent itu sama dengan Ki yang masuk pertama dikurangi Ki waste. Ini namanya Ki effluent. Ya. Jadi ini tetap secara kekekalan debit itu terpenuhi. Ya. Kemudian konsentrasi X di biomas ini sama konsentrasinya, ya. Cuma nanti ini kan hanya diresirkulasi saja. Ya. Ya. Saya masih persis di S bisa saja juga nol ya substratnya. Kalau semuanya terkonversi menjadi lumpur, ya maka S ini nanti menjadi bisa nol ya, atau kecil lah ya. Karena yang dilakukan memang kecil nanti. Diolah itu substratnya tinggal sedikit ya. Dan mungkin ada sedikit biomas yang ikut keluar ke sana. Ya. Jadi ini kalau dinotasikan neraca massa nanti ya begini. Kemudian ada mean cell resident time. Dengan atau min resident time untuk MCRT ya. Notasinya adalah TTC. Ini definisinya adalah massa sel dalam sistem lumpur dibagi dengan massa sel yang dibuang. Jadi nanti DT ini, DTC itu adalah V kali X dibagi dengan QW kali X. Sel yang dibuang per hari. Ya. Diberikan dengan apa, fraksi di mikroorganisme yang diresirkulasi. Sama lah ya. Jadi kan QR itu kan nanti sama dengan X waste ya. Sama di persamaan yang tadi. Di diagram yang tadi. Saya kira itu ya. Kemudian ada hydraulic retention time, ya, adalah waktu tinggal air di dalam tangki aerasi. Pada sistem dengan resirkulasi, maka waktu tinggal sel itu nanti tidak sama dengan waktu hidrolik. Kalau yang kemarin tanpa resirkulasi, kalau ini misalkan tangki aerasi, yang tanpa resirkulasi, nah itu nanti kan semuanya dibuang. Karena semua dibuang, maka delta C itu sama dengan delta H. Ya, ini untuk yang sebentar ya, saya ganti. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Oh, lebih tidak jelas. Nah. Lebih jelas nanti. Jadi kalau yang tanpa resirkulasi itu maka intinya di sini apa prinsipnya di sini. Ya.
Jadi hydraulic retention time itu sama dengan main cell retention tadi min MCRT ya, min cell retention time ya, itu harus sama. Saya tadi minta tolong saudara siapa tadi? Iksan ya, tolong temannya dimasukkan kalau yang sedang di ruang tunggu ya. Terima kasih. Nah, kalau dengan resirkulasi, karena di resirkulasi kan ada sebagian nanti setelah di rectifier, ya, ini akan sebagian dibuang, sebagian dikembalikan ke sana. Ini. Maka nanti secara prinsip menjadi tidak sama karena ada sebagian sel itu yang punya waktu tinggal lebih lama karena setelah keluar dia dimasukkan lagi. Ya. Jadi sel itu punya punya waktu retensi yang lebih panjang dari hidrolik retention time-nya. Jadi sudah tadi sama waktunya itu keluar, tapi ada yang balik lagi dikembalikan. Maka menjadi delta C itu tidak sama dengan delta. Ya. Jadi delta C tidak sama dengan delta, tapi delta H itu tetap ya V per T, itu kan waktu detensi. Ya. Nah, ini yang menjadi prinsip bedanya dengan yang tanpa resirkulasi itu adalah ini, ya, waktu tinggal selnya yang berbeda. Sehingga nanti kalau di raca mikroorganisme menjadi ini ya VDX per dt, volume dx itu perubahan biomas waktu, sedangkan Gx0 ya, debit yang diolah kalikan X0 biomas awal dikurangi Gw kali XR ya, kemudian min Gw ya kali Xe dan seterusnya di situ. Ya. Nah, pada kondisi steady itu berarti kondisi operasional tunak ya sudah berjalan dengan setimbang, maka X0 dan Xe itu dianggap sama atau diasumsikan sama. Jadi steady itu berarti kondisi tunaknya ya. Jadi dianggap tidak ada akumulasi, nanti akan semuanya akan keluar ya. Udah ini steady ya. VDX per dt itu juga sama dengan 0. Perubahan biomas per waktu ya itu dianggap 0. Sehingga nanti menjadi persamaan itu kalau dimanipulasi ya, disetarakan itu menjadi kesamaan. Mu sama dengan Gw kali XR dibagi X kali V plus KD. Iya. Jadi saya kira nanti silakan dibaca ya nanti dengan beberapa latihan soal, saya kira akan lebih mudah dipahami ya. Atau nanti kalau saudara ingin membaca lebih lanjut silakan dilihat di bukunya Prof. Ali ya. Pengolahan air ya judulnya fungsi dan proses pengolahan air. Ya, itu masalah 2016 ya. Jadi tulisan Prof. Ali Mas Nugi. Ya, mungkin di ruang baca ada atau di beberapa teman saudara sudah punya kakak tingkat mungkin ya. Silakan. Atau kalau mau beli nampaknya ada di Tokopedia itu ada ini.
Media. Kalau nggak salah harganya sekitar 79.000 atau berapa itu, ya. Jadi nanti penurunan ini akan lebih jelas di sana. Ya. Jadi itu adalah buku atau nanti ada latihan di belakang. Saya kira isinya hampir sama dengan ini. Memang slide ini juga diambil dari bukunya Prof. Ali. Ya. Jadi silakan nanti bersama-sama ini dilihat penurunannya. Jadi termasuk nanti persamaan substrat BOD effluent itu nanti akan kira-kira begini. S yang keluar itu, nah itu dihitung dari ya, jadi konstanta red di K substrat ya, kemudian konstanta endogen ya, di sana ada ya, kemudian waktu tinggal sel, nah itu yang menjadi apa kritis ya atau menjadi perhatian di sana ya, jadi nilai KS, kemudian nilai Kg kalau endogen ini kematian sel ya, kemudian ini waktu tinggal sel di reaktor ya, dan seterusnya di sana. Ini adalah percobaan laboratorium kira-kira untuk nilai kinetika G, nilai Y, yield ya, nilai KS, serta apa yang pertama itu dia. Kemudian MUM dengan variabel percobaan delta C dan substrat ikat ya. Jadi yang ini adalah berarti waktu tinggal sel di reaktor. Yang ini berarti konsentrasi awal ya. Konsentrasi awal substrat. Nah, biasanya dinyatakan BOD atau COD. Ya. Kalau yang delta C ini adalah waktu tinggal. Nanti mungkin harus dicoba di sana ya, di sini kita lihat. Nanti kalau dicoba ya nilai KD dan Y diperoleh dari percobaan lab ya, kemudian menggunakan persamaan ini. KD dan Y itu lihat percobaan yang dulu, yang di awal ya, nilai KD dan nilai Y ya. Kemudian persamaan ini ya, delta H sama dengan delta C dan seterusnya sehingga nanti bisa dibuat linear. Linear itu kan biasanya persamaannya dianggap diubah menjadi ini Y, kemudian AX plus B. Ya. B itu adalah intercept, seperti ini, nanti ini menjadi B. Kemudian A itu adalah slope, nah, slope-nya itu yang yang bukan variabel, ya. Nah, sehingga variabelnya nanti ini sebagai slope, ya, ini slope ya. Untuk A, DC-nya adalah sebagai X. Kayak nanti kalau dibuat garis lurus, dibuat regresi, yaitu nanti ini sebagai Y, ini sebagai X bersamaan ini. Jadi ini adalah Y. Kemudian untuk mencari KS dan MUM, jadi ini mencari Y dan KD ya. Jadi KS dan MUM itu dengan persamaan ini.
Jadi ada dua persamaan yang digunakan di depan tadi. Ya, sebenarnya tinggal diolah saja. Ini dijadikan persamaan linear, sehingga nanti ini menjadi Y, nah, kemudian S-nya ini menjadi X, ya, jadi yang nempel di S itu adalah A, yang sisanya itu adalah B. Kan sama, persamaan ini kan begitu. Sehingga paling gampang ya, ini Y-nya itu nanti sebagai sumbu Y, nah, ke sana, X-nya berarti ya ini. Ya. Strupnya adalah A, berarti A-nya ini, sedangkan B itu intercept. Saya kira regresi linear lah biasa. Ini yang menjadi parameter desain itu adalah beban volumetrik, ada rasio FM dan rasio resirkulasi. Ya. Beban volumetrik itu adalah Q kali S0 dibagi volume apa? Volume reaktor, ya. Kemudian kalau FRM adalah Q kali S0, ini kan FRM itu food, ya. Jadi foodnya itu kan berarti apa, konsentrasi pencemar, ya, VD kalikan dengan debit. Jadi kan banyaknya massa pencemar kan konsentrasi ini kalikan debit. Ya. Kemudian biomas itu adalah banyaknya mikroorganisme dalam volume reaktor. Itu saja. Kemudian rasio resirkulasi itu QR dibagi Q. Nanti kan Q itu kan di awal tadi, ya, itu Q. Kemudian sebagian akan dikeluarkan setelah clarifier, keluarkan sebagai Q effluent, sebagian akan keluar sebagai Q waste, sebagian akan dikembalikan sebagai QR. Yang dimaksud dengan rasio resirkulasi adalah QR dibagi dengan Q total ini. Ini namanya rasio resirkulasi. Dihitung dari berapa banyak yang dikembalikan ke aerasi, ya, dibandingkan dengan Q awal. Jadi itu kira-kira, ya. Ini rasio resirkulasi. Ya. Jadi saya kira tidak terlalu rumit lah. Junction atau sambungan ini masuknya apa? Masuknya lumpur lah itu setelah bak satu, ya, sebelum masuk ke bak aerasi. Ya secara prinsip ya di sinilah. Ini kan dari bak pengendap satu, ya, kemudian masuk tank aerasi. Nah, sebelum masuk itu di junction ke sana, gabungkan. Ya. Itu tempatnya, ya. Jadi tidak langsung masuk bak, tapi dicampur dulu di aliran sebelum masuk bak. Agar nanti menjadi homogen, ya, antara Q yang masuk dengan resirkulasi. Sehingga neraca massa juga tidak rumit, ya, pokoknya yang masuk ini berarti kan sama dengan yang keluar ke sana. Ya. Jadi Q0 kalikan X0 ditambah QR kalikan XR, nah itu sama dengan Q0 plus QR kali X, itu kan neraca massa. X yang ada di sini. Ya. Saya kira ini neraca massa biasa. Ya. Jadi X ini kalikan V ini, ya, V itu atau debit, ya, atau volume atau debit lah, atau debit yang di sini itu sama dengan kan debit Q0 ditambahkan QR. Ya. Tapi nilai X yang ada di sini itu adalah campuran dari XR dan X0. Jadi saya kira menggunakan rumus ini.
Jika X0 sama dengan 0, artinya tidak ada penambahan mikroorganisme lagi, jadi mungkin hanya di awal saja ditambahkan, kemudian berikutnya kan tidak ditambahkan. Ya, jadi tidak ada penambahan mikroorganisme awal. Jadi ini kalau sudah steady, itu kan tidak ditambahi lagi mikroorganisme. Ya, makanya X0-nya ketika steady itu menjadi 0. Ya. Maka X0-nya kan boleh dianggap 0. Ini. Sehingga nanti kalau dimanipulasi atau diolah persamaan ini menjadi sana. Ya. Sehingga X0 ditambah XR dibagi dengan XR sama dengan X QR ya, Q0, QR, QR ya, sama dengan R per X. Ya. Nah, ini 0, kalau ini 0 itu berarti kan ya ini 0, kan sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka persamaannya menjadi ini saja. Nah, sehingga kalau ini dilepaskan sendiri, berarti ya Q0 ditambah QR, ya, nah, begini, kali X itu sama dengan QR kali XR. Ya. Sehingga kalau ini digabungkan ke sana, ya, ini digabung ke sana, terus dibalik, ini kan boleh digabung turun. Ya, terus dibalik, jadinya ini. Ya. Sehingga Q0 per QR sama dengan XR per X min 1. Ya. Ini kan tinggal ini sama dengan X0 Q0 per Q R ya, ditambah dengan QR per QR sama dengan XR per X. Nah, ini kan 1. Nah, 1 nanti dipindah ke sana. Atau seterusnya, QR per Q0 sama dengan X per X min XR. Nah, itu sama dengan R, rasio resirkulasi. Itu untuk mikroorganisme ya. Kalau untuk substrat, saya kira juga tinggal diturunkan saja. Ya. Untuk substrat itu berarti ya Q0 kali S0, karena substrat itu kan pencemar di sana. Ini Q0 kali S0 ditambah dengan QR kali SR, pencemar yang masih ada, yang belum terolah. Sebenarnya Q0 kali QR bagi SE. SE itu yang substrat yang ada di bak. Ya. Nah itu nanti kalau dituliskan begini, ya, kemudian SE sama dengan Q0 S0 plus QR SR dibagi Q0 per QR. Ya. Saya kira neraca massa di Johnson itu di sini, di percampuran ini. Kemudian ada modifikasi proses activated sludge, ya. Modifikasi proses lumpur aktif. Sebelumnya saya nanti mohon maaf ya kan, insya Allah maghrib itu saya akhiri ya, karena saya ada rapat mikmir di masjid itu untuk membicarakan Ramadan yang kurang 5 hari. Jadi nanti mohon maaf, mungkin sampai maghrib saja nanti saya kuliahnya. Ya. Sehingga nanti selanjutnya saudara dan Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Ya. Baik, modifikasi dalam proses lumpur aktif, ya, itu tujuan untuk membuat pengolahan air limbah dan pengolahan lebih efektif. Kemudian mengurangi durasi waktu perawatan, kalau bisa mengurangi biaya operasi, kemudian untuk mengontrol masalah yang berkaitan dengan perubahan mendadak pada suhu, pH, dan pembebanan. Ya, pengolahan itu secara prinsip itu adalah kita memisahkan ya, pencemar dari air. Itu yang tujuannya kan ini, ya, sehingga modifikasi pun juga tetap harus membuat ini lebih efektif. Ya. Nah, efektif itu
itu secara teknik ya, itu waktunya kalau bisa lebih pendek, deltanya itu lebih pendek. Kemudian yang kedua kalau bisa volume itu lebih kecil. Kalau volume lebih kecil, andaikan dibuat bak yang sama nanti atau Q-nya yang lebih besar. Ya, itu namanya efisien. Ya. Jadi kalau bisa mengolah dalam jumlah banyak, tapi waktunya lebih sedikit, sehingga nanti butuh volume reaktor itu lebih kecil. Kalau volume lebih kecil, itu berarti lebih murah. Jadi biaya operasinya akan lebih rendah. Durasi waktunya akan lebih sedikit. Ya. Nah, biasanya nanti akan berkaitan dengan masalah-masalah ini. Ya. Karena kalau volume itu lebih kecil, kalau terjadi sesuatu, ya, lebih kecil itu kan berarti lebih rentan terhadap perubahan. Kalau ada suhu, biasanya lebih cepat naik, ya, karena kecil. Tapi kalau volumenya besar, suhu itu bisa lebih stabil. Kemudian kalau ada sesuatu yang menyebabkan perubahan pH, kalau volumenya kecil itu juga menjadi masalah. Nah, ya, karena kalau ketambahan sesuatu, konsentrasi asam atau basa sedikit saja, kalau volumenya lebih kecil maka lebih terasa. Termasuk dengan fluktuasi beban, COD, ya, COD atau BOD lah. Dan itu kalau volumenya lebih kecil, kalau ada fluktuasi itu juga nanti terjadi shock loading biasanya. Ya, shock loading. Tapi kalau volumenya lebih besar, nah itu biasanya perubahan suhu, perubahan pH, perubahan beban itu pengaruhnya menjadi lebih apa? Karena lebih besar itu bisa lebih menetralisir. Ya. Cuma nanti secara biaya, kalau volumenya lebih besar itu lebih mahal. Ya. Makanya biasanya orang teknik itu mengoptimasi ini, ya, bagaimana volume itu bisa dikecilkan, ya, atau waktu itu bisa dikurangi waktu operasi, tetapi aman dari perubahan-perubahan ini. Jadi ini. Jadi kalau mengolah itu misalkan dengan volume yang besar itu biasanya lebih aman memang. Secara teknik itu lebih aman. Ya, artinya tidak mudah berubah, tidak mudah terganggu bannya. Itu menjadi lebih mahal. Ya. Nah, maka mendesain itu biasanya ya ini, kalau bisa dibuat lebih cepat, lebih kecil, tapi masih cukup aman. Itu namanya membuat proses lebih efektif. Ya. Nah, modifikasi proses lumpur aktif yang utama, ya, itu adalah tapered aeration, ya, step aeration, complex mix aeration. Jadi ini aerasi itu memperbaiki aerasinya. Ini memperbaiki aerasi. Kemarin mungkin saja pola itu gagal karena mikroorganismenya mungkin mati. Ya. Nah, kalau tidak ingin mati, ya berarti dicari yang cocok. Atau mungkin makanannya sedikit, ya, sehingga perlu ditambahkan makanan misalkan. Atau mungkin karena oksigennya sedikit, ya, atau oksigennya kurang, ya, sehingga kita memperbaiki ini. Kalau memperbaiki aerasi itu berarti memperbaiki proses oksidasi, ya, memperbaiki gairah makannya mikroorganisme terhadap limbah itu dan seterusnya. Kemudian ada extend aeration, nah itu mungkin masih ikut ke sana, ya, atau pure oksigen, karena yang dibutuhkan kan oksigen sebenarnya. Kalau oksigennya makin tinggi ya makin bagus. Ya, atau mungkin nanti ada kontak stabilization ini. Ini yang untuk mengatasi perubahan-perubahan beban. Ya. Yang pertama adalah taper aeration. Jadi sistem taper aeration mirip dengan proses lumpur aktif konvensional. Ya. Jadi perbedaan utama adalah dalam pengaturan diffuser. Diffuser ini nanti berdekatan dengan ujung influen, di mana lebih banyak oksigen dibutuhkan. Ya. Menjelang akhir generasi, jarak diffuser lebih jauh. Ya, jadi begini. Jadi kalau ini bak aerasi, ketika pencemar baru masuk,
atau effluent ya, influent ya. Ini influent. Kemudian di sini ada proses aerasi ya, dengan aerasi di sini, dengan diffuser ya, atau apapun lah ya, atau pengaduk. Nah, sebenarnya yang bebannya paling tinggi itu adalah yang ketika influent baru masuk. Ini beban BOD, beban COD-nya tinggi atau beban S-nya tinggi. Kalau bebannya tinggi itu berarti butuh oksigen lebih banyak. Ya. Nah, kalau sudah di sini banyak begitu, nanti ada oksigen dikasih banyak, terolah. Maka makin ke sana itu S itu makin turun sebenarnya. Sehingga yang di sana itu tidak terlalu butuh banyak oksigen. Karena apa? Karena substratnya sudah mulai sedikit. Ya. Ini vapor aeration. Jadi dibuat aerasinya itu bertingkat, tidak sama. Yang butuh banyak diberi diffuser lebih banyak, oksigen lebih banyak. Ya. Yang tidak butuh banyak disediakan. Ini namanya mengefisiensikan. Ya. Karena kalau dibuat sama, itu di sini kan tidak terlalu butuh banyak. Ya. Maka tidak efisien. Ya. Butuh sehingga nanti di sini difusinya lebih rapat ya, yang makin ke sana makin meningkat. Itu maksudnya ya. Jadi menyediakan oksigen lebih banyak di influent. Menjelang effluent, menjelang akhir itu dikurangi. Nah, ini kira-kira gitu. Ini kalau dilihat dari atas ya, tangki itu ini diffusernya. Mungkin paper itu dibagi beberapa segmen begitu. Kalau makin panjang ya segmennya makin banyak. Nah, itu nanti yang di awal itu karena influent ini butuh bebannya tinggi, butuh oksigen banyak, maka diffusernya banyak. Ya. Tengah tidak terlalu banyak, yang terakhir sedikit. Ya. Ini vapor aeration. Biasanya memang di lapangan begini, ya paling banyak itu. Kemudian ada step aeration, ya. Kemudian di step aeration itu resirkulasi lumpur masuk di beberapa titik aerasi. Umumnya tangki dibagi 3 atau lebih, salurannya paralel dengan baffle di ujungnya, ya. Dan lumpur dimasukkan ke saluran yang terpisah. Kalau yang ini itu oksigen distribusi secara, karena memang nanti bebannya itu secara asumsi nanti dianggap merata. Kalau yang tadi itu adalah bebannya di awal itu besar, ya, kemudian substratnya mikroorganismenya semuanya dari, kalau yang di awal tadi itu kan semuanya dari sini, ya, sehingga ini adalah mikroorganismenya banyak, pencemarnya banyak, sehingga nanti butuh oksigen banyak. Ya. Kalau di sini itu agak berbeda, ya. Bebannya banyak, tapi yang mengolah sedikit, ya. Karena yang mengolah itu di apa? Resirkulasinya disebar, ya. Sehingga di sini ya nanti yang mengolah itu artinya tidak semua es itu akan diolah di awal substrat itu. Ya, nanti sebagian diolah di sini, sebagian diolah di sini, sebagian diolah di sini. Ya. Sehingga nanti yang berbeda itu adalah itu juga nanti makin ke sana makin kecil, kemudian jumlah biomas itu juga akan disebar merata ke sana. Nah, dengan begini asumsinya nanti butuh oksigennya sama. Ini hanya cara saja. Jadi yang oksigennya dibuat berbeda, karena bebannya dianggap nanti diolah di awal yang banyak, kalau ini pengolahannya dianggap merata. Kita complete mix aeration. Kalau complete mix itu berarti ya semua titik itu benar-benar di aerasi dicampur dengan baik. Ya. Influent dan resirkulasi lumpur dicampur dan masuk di beberapa titik di sepanjang dan lebar. Ya. Kemudian cairan ini mengalir melintasi tangki ke saluran effluent. Kebutuhan oksigen dan beban organik ini dihasilkan seragam di sepanjang. Ya. Ini. Ya. Ini hampir sama dengan yang ya. Bersama dengan ini.
Kalau ini influennya di beberapa titik sepanjang lebar bak. Lebar bak itu kan ini. Sebenarnya influen itu bisa ke sana ini nanti. Beberapa titik ya, bisa di tengah, bisa di tepi, bisa di titik. Kemudian juga nanti mikroorganismenya diresirkulasi pada eh, beberapa titik juga. Ini complete mix ya. Jika kontak stabilization, lumpur aktif dicampur dengan influen di tangki kontak di mana organik diabsorpsi oleh mikroorganisme. Kemudian MLSS bukan di clarifier. Kemudian resirkulasi lumpur diaerasi ya, di bak reaerasi untuk menjadikan bahan organik. Proses ini membutuhkan sekitar 50% volume tangki. Ya. Jadi ada tangki stabilisasi sebelum dimasukkan ke tangki kontak. Misalnya separuhnya ini. Ya, jadi separuhnya. Ini kira-kira kalau ini misalkan V, berarti ini ya setengah V. Ya. Jadi di sini itu mikroorganisme juga di aerasi sendiri. Ya. Itu tujuannya juga mungkin akan lebih kuat, ya, lebih sehat dan lebih kuat di sana. Kemudian yang di sana juga di aerasi sendiri. Di konteks stabilisasi. Jadi untuk mengurangi shock loading dan sebagainya di sana. Ini ada extended aeration, jadi menggunakan bak aerasi besar di mana populasi mikroorganisme yang tinggi dipertahankan. Ya. Ini lebih cocok kalau debit pengolahannya kecil. Extended aeration, kemarin ada contoh kemarin oxidation ditch ya, atau rate oksidasi itu ya, untuk seperti saluran atau ditch, seperti ditch itu saluran bahasa Belanda itu ya, dengan rotor yang adalah untuk memasok oksigen dan menjaga sirkulasi. Biasanya proses ini menghasilkan lumpur limbah berkualitas tinggi dan aktif yang lebih sedikit. Lumpur yang dibuang itu kualitas tinggi nanti. Ini model ya. Jadi secara prinsip itu nanti akan memperbaiki aerasi, memperbaiki proses konversi organik menjadi biomas. Menggunakan pure oxygen system ya. Jadi kalau pure oksigen, nah itu berarti memang benar-benar oksigen yang dimasukkan. Ya, kalau oksigennya pure, itu artinya bahwa mikroorganisme itu akan lebih aktif ya karena menggunakan oksigen yang kualitas tinggi. Ya, kebutuhannya menjadi terpenuhi. Ya. Sama dengan kalau kita berada di daerah oksigen tinggi, lah itu akan lebih sehat. Ya. Di sini harus ada peralatan yang menghasilkan oksigen atau oksigen generator. Ya. Jadi oksigen, atau biasanya oksigen yang dihasilkan itu dimasukkan ke tangki aerasi tertutup, kemudian sebagian gas dibuang untuk menghilangkan CO2 karena memang di dalam tangki biasanya ditutup kalau oksigen itu. Nanti masuk influen, ya. Kemudian ada oksigen, ya, dimasukkan ini ditutup. Ya. Nah di dalam proses ini kan nanti ada konversi organik, ya, itu menjadi CO2 plus H2O. Ini kan gas, ya. Gas CO2 ini akan keluar ke sana, ya, keluar di sana. Makanya ditutup ini tetap harus dibuka, ya, sekali-sekali dibuka atau ada saluran khusus, ya, untuk melepaskan CO2 yang dihasilkan dari proses ini. Ya. Oksigen itu sebaiknya langsung didifusi di dalam dengan diffuser dari ini dalam begini. Jadi sebisa mungkin oksigen ini kalau dimasukkan dari bawah, ya, dari bawah bak, ya, sehingga nanti efektif. Karena kalau dari atas nanti cepat keluar ya nanti akan hilang bersama CO2. Proses ini untuk limbah dengan kandungan polutan yang tinggi,
dan lahannya terbatas. Karena kalau kalau oksigennya murni itu kan lebih cepat prosesnya, ya, sehingga tidak butuh volume bak yang lebih luas. Ya. Jadi kira ya hampir sama lah ya. Itu hanya dalam memperbaiki proses oksidasinya saja. Gitu ya, itu modifikasi, kemudian ada proses nitrifikasi yang tadi adalah semuanya proses menghilangkan organik, terus sekarang ada proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu secara prinsip juga sama menggunakan oksigen untuk mengkonversi nitrogen organik ya menjadi amonia atau kemudian menjadi nitrat. Ya. Yang kemarin kita lihat ya. Jadi ada istilah ya, istilahnya ada istilah asimilasi. Asimilasi itu berarti yang mengolah organik sebenarnya, tetapi di sana tetap nitrogen akan diolah kira-kira 5% atau sampai 10%. Ya, ini nitrogen. Kemudian ada proses amonifikasi, nitrogen diubah menjadi amonia, sehingga amonia pun juga bisa lepas. Biasanya ini reaksi-reaksi reduksi ya, untuk anaerobik. Ini juga nanti nitrogen akan lepas menjadi amonia dari anorganik ya. Untuk nitrifikasi, nitrifikasi itu nanti sebagian amonia akan dirubah menjadi nitrat, ya, nitrat. Nitrat nanti dirubah menjadi N2. Kalau yang keluar itu NH3 itu masih pencemar. Ya. Keluarnya nitrit ini juga masih pencemar. Nitrat ini masih pencemar. Tapi kalau keluar N2 ini bukan pencemar sudah. Karena udara itu 79% itu N2. Ya, yang 20% itu oksigen. Yang lain-lain kecil. Ya. Sehingga sebenarnya kalau ingin mengolah itu tuntas, ya semua N yang ada di limbah itu dirubah menjadi N2. Jadi amonifikasi dulu, nitrifikasi, kemudian baru denitrifikasi. Jadi nitrifikasi itu melepaskan hidrogen dalam amonia dan menambahkan oksigen untuk membentuk nitrit maupun nitrat. Ya. Proses ini melibatkan bakteri disebut nitrifier. Ya, contoh itu nitromonas, ya, nitrobacter itu bakteri yang digunakan. Kemudian kalau denitrifikasi itu mereduksi nitrit ya, dan nitrat, ya, nitrat menjadi nitrit, ya, kemudian nitrit menjadi gas nitrogen. Ini ada dua ya. Jadi NO3 menjadi NO2, NO2 menjadi N2. Ya. Ini adalah bakterinya heterotrofik. Ya, bakteri ini mengambil oksigennya dari nitrat. Ya, jadi ini bakterinya heterotrofik mengambil oksigennya, sehingga tidak perlu ada oksigen tambahan mestinya. Ya. Kalau reaksinya belum tuntas, ya, itu menjadi keluarnya mungkin NO sebelum ini, ya mungkin NO keluar, atau N2O. Tapi kalau tuntas itu menjadi N2. Ini tergantung kinerja bakterinya, ya. Jadi mungkin kalau bakterinya sedang tidak fit, nah itu mungkin NO yang akan banyak keluar, ya. Atau N2O. Tetapi kalau bakterinya bisa tuntas, ya mengolah tuntas, yang menjadi N2. Ya, ini saya kira eh, ini proses denitrifikasi dan denitrifikasi. Makanya kadang-kadang kalau di forensik limbah itu ini, kalau masih banyak nitrit, nah itu berarti limbahnya itu limbah masih baru. Kalau limbah itu sudah lama, maka nitrit itu akan konversi menjadi nitrat. Ya.
Sehingga kalau misalkan ada lingkungan tercemar sudah lama, itu paling banyak nitratnya. Tapi kalau tercemar masih baru, baru dibuangi ya, itu masih banyak NO2 atau banyak amonia. Ya. Ini berarti masih baru. Ya. Kalau nitratnya sudah banyak, itu berarti pencemarnya sudah lama, kemudian mikroorganismanya sudah stabil, pengolahan ini sudah terjadi alamiah. Nah, apalagi nanti kalau sudah banyak menjadi N2, itu berarti sudah hampir akhir. Ya. Stegometri silakan dilihat, ya, dicek, barangkali tidak cocok. Ya, cek-ceknya kan gampang. Sini hanya ada berapa, di sini berapa. Ya, kalau sama-sama 4 berarti oke. Oh, di sini ada 3, di sini ada O1 dan 2, 3, berarti oke. N-nya ada 1, di sini 1, berarti sudah oke. Ya, nanti dicek sendiri. Si yang kedua juga sama, ini berarti kan O, oke. Ya. Si tabel juga bisa dilihat. Kemudian nitrifikasi pada activated sludge, ya. Jadi terjadi bersama atau mengikuti pengisian PUD. Bakteri yang terlibat adalah heterotrofik, ya. Kemudian tergantung pada umur lumpur secara aerob. Ya. Kalau sistemnya, ya, implikasi single sludge itu ada sistem continuous flow, ada sequencing batch reaktor, ya, ada membran bioreaktor. Itu saya kira model-model, ya, model-model pengolahannya. Kemudian yang paling penting nanti adalah nitrifikasi separated sludge, ya. Ini saya kira hampir sama lah, ya, prosesnya dengan proses, memang prosesnya jadi satu. Proses itu ada yang mengolah organik, jadi menjadikan biomas, ya, ada yang sekaligus mengolah nitrogen, mengisikan POD plus nitrogen. Jadi kalau yang single sludge ya jadi satu. Ya. Kalau yang separated sludge itu berarti POD diolah sendiri, walaupun ada sebagian tetap terolah nitrogen di sini, ya, tapi secara prinsip itu akan diolah sendiri-sendiri. Jadi setelah mengolah uh, organik, kemudian mengolah nitrogen, ya, dia ada double. Gitu. Ini bisa dioptimasi masing-masing, ya, masing-masing kalau ini berarti masing-masing menggunakan mikroorganisme yang mengolah organik, kalau ini menggunakan mikroorganisme yang mengolah nitrogen, ya, untuk nitrogen. Jadi masing-masing bisa dioptimasi, ya, dipisah. Ya. Saya kira itu, ya. Saya mohon maaf tidak bisa sampai full, ya. Masih ada waktu kira-kira mungkin 10 menitan, ya, atau 5 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan itu yang di slide yang minggu lalu, itu sepertinya ada latihan, ya, latihan soal, kemudian juga nanti latihan tadi yang membuat samaan itu silakan dipelajari, ya. Ya. Nah, ini adalah latihan soal yang di minggu ke-5, ya.
itu silakan dikerjakan soal-soal ini yang apa, nah ini ada soal minggu kelima ya, soal-soal ini satu, dua, ini silakan dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Ya. Kemudian juga depan mestinya waktunya kuis juga ya, ini dikerjakan ya soal 1, 2, 3 atau dilihat mungkin ada soal lain ya. Ini contoh soal kan nanti tinggal di ya. Jadi tugas 1 itu adalah 3 soal ini, 3 soal yang di slide 5 itu, kemudian hari ini ya didesain itu detailkan. Ya, jadi ada desain lab tadi. Apa Pak? Ini yang Sebentar. Ini. Ya, ya. Ini desain lab ini, iya. Ya sudah. Iya, jadi satu Iya. sama yang Iya, dua. itu ya. Saya ada Iya, sudah 3 itu aja berarti. 3 itu silakan dikerjakan, dikumpulkan. Enggak. Baik, itu ya.